Salam saudara-saudari, selamat bertemu. Ini merupakan ahad yang ke-8 kita tidak dapat bersama-sama dalam ibadah kita di gereja. Bagaimanapun, doa kami, kalian semuanya baik secara pribadi dan keluarga berada di dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik dimanapun saudari berada pada hari ini. Baik, kepada ibu-ibu, kami ucapkan selamat Hari Ibu. Ya, untuk semua anak-anak Tuhan, ibu-ibu yang di dalam pelayanan ini, selamat Hari Ibu. Hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat daripada firman Tuhan, bagaimana kita dapat terus tetap kuat, tetap teguh di dalam iman kita sekalipun kita menghadapi berbagai situasi yang membimbangkan kita, keadaan yang sukar, terutamanya di waktu yang sekarang ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tetap kuat di dalam iman kita. Mungkin ada yang bertanya, dapatkah kita mengalami ketenangan, mengalami kekuatan, mengalami sukacita di dalam menghadapi masa-masa yang sukar seperti pada hari ini? Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin umat Tuhan dapat tetap kuat dan bersukacita dan dapat saling menggalak melayani satu sama yang lain? Nah, saudari, kita bukan sahaja yang mengalami situasi yang seperti ini. Firman Tuhan mencatatkan ramai di waktu-waktu sukar anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan berada dalam situasi yang membimbangkan, namun mereka tetap kuat, tetap melayani, tetap bersukacita. Contohnya jemaat-jemaat di Makedonia, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang kedua, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua mengatakan, selagi dicobai, Paulus bersaksi tentang jemaat di Makedonia. Dia mengatakan, selagi mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi tidak ada penghalang buat mereka untuk tetap kuat di dalam iman, sehingga ada sukacita. Nah, sukacita yang benar, sukacita yang sejati adalah lahir daripada kekuatan dalam hidup seseorang itu, lahir daripada iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Maka ada sukacita yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Bahkan mereka dalam kekurangan mereka pun, mereka mampu untuk saling melayani satu sama yang lain, saling mendorong satu sama yang lain. Mari kita belajar dari pengalaman orang Israel sendiri untuk diterapkan dalam kehidupan kita melalui keadaan yang kita sukar yang kita hadapi pada hari ini. Pastinya saya percaya apa yang memberi kekuatan buat jemaat di Makedonia ini ada hubungannya dengan bagaimana Tuhan memimpin, menyertai, melakukan pekerjaannya kepada umat Israel waktu dia memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan saudari, kita dapat mari membaca bersama-sama daripada Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 hingga 23. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pada pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan,
Orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau 5 lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, setelah keluar dari Mesir, saudari, orang Israel mengembara di padang gurun. Dan selama perjalanan mereka, Tuhan menuntun mereka dengan 2 cara. Pertama adalah melalui kemah suci. Saudara boleh melihat pasal yang lebih awal, yaitu Bilangan pasal yang pertama ayat 47 hingga 53, di mana saudara boleh membaca tentang kemah suci ini. Kemah suci ini melambangkan kehadiran Tuhan, yang melambangkan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah umat Israel. Cara yang kedua, Tuhan memimpin, menuntun orang Israel ini dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjiannya. Yang kedua itu adalah melalui tiang awan yang ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Nah, itu yang kita baca tadi daripada pasal yang ke-9 ayat 15 hingga 23. Tiang awan ini melambangkan wujudnya penyertaan Tuhan. Wujudnya penyertaan Tuhan itu digambarkan dari tiang awan yang menerangi mereka pada waktu malam dan melindungi mereka pada siang hari, yang melambangkan wujudnya penyertaan Tuhan. Nah, saudari, sesuatu yang menjadi kenyataannya di sini dalam situasi 2 cara Tuhan memimpin, menuntun umat Israel ini adalah Tuhan tidak hanya hadir seperti dilambangkan oleh kemah suci. Dia tidak hanya hadir, tetapi kehadirannya itu dialami oleh umat Israel. Tuhan tidak hanya hadir, tetapi kehadirannya itu dialami. Wujudnya Tuhan itu dialami oleh umat Tuhan, oleh orang Israel ini, baik secara pribadi, baik secara umat, secara kelompok. Ia wujud di hadapan mata mereka. Kehadiran Tuhan itu wujud di hadapan mereka. Tuhan menyertai mereka. Kehadiran dan penyertaan Tuhan merupakan bukti dari janji Allah kepada Musa yang akan memimpin umat Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Nah, saudari, orang Israel ini perlu belajar untuk melepaskan dan membuang semua jenis ikatan, baik itu dalam bentuk pengaruh, baik itu dalam bentuk harapan, baik itu dalam bentuk kebergantungan mereka kepada Mesir. Mereka perlu lepaskan itu, mereka perlu buang semua jenis ikatan itu dan mulai mempercayakan Tuhan untuk memimpin mereka sampai masuk ke tanah perjanjian. Maka perjalanan mereka di padang gurun itu diperlukan, karena di sanalah iman mereka dibentuk di dalam Tuhan. Nah, Allah tidak hanya menjanjikan tanah perjanjian kepada mereka, tetapi juga menyertai
dan melindungi mereka secara langsung setiap hari, siang dan malam. Tuhan tidak hanya berjanji, oh, kamu akan memiliki tanah perjanjian ini, kamu akan diberi tanah perjanjian ini. Tapi Tuhan turut menyertai mereka, turut melindungi mereka, turut memimpin mereka sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikannya itu. Dan Tuhan hadir menyertai mereka siang dan malam, setiap hari. Kemah suci dan tiang awan itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ini menyatakan bahwa Tuhanlah harapan dan keselamatan mereka. Nah, saudara-saudari, apakah tidak mungkin bagi Tuhan yang sama ini akan menunjukkan kehadiran dan wujudnya, penyertaannya pada hari ini kepada kita sebagai umatnya dalam perjalanan iman kita menuju ke tempat yang Dia janjikan di dalam Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk dimiliki suatu hari nanti. Sekalipun kita mungkin melalui kesukaran dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kita menuju kepada ke tempat yang dijanjikan Tuhan kepada kita satu hari nanti. Apakah tidak mungkin bagi Tuhan yang sama ini akan menunjukkan penyertaannya, hadiratnya kepada kita? Apakah kesukaran kita hari ini dapat menghalangi Allah menunjukkan kehadirannya dan penyertaannya? Di depan orang Israel Dia telah membuktikan janjinya untuk menyertai mereka. Di depan mata orang Israel Dia telah membuktikan Dia lebih besar, Dia perkasa, tidak ada yang sepertinya, tidak ada yang menandinginya. Dan Tuhan telah menunjukkan itu di depan mata mereka. Kemah suci Allah yang melambangkan kehadirannya dan tiang awan yang melambangkan penyertaannya kepada orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir juga telah wujud bagi kita pada hari ini, saudari, yaitu melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi bukti yang nyata kehadiran Allah dan penyertaan Allah dalam hidup kita. Yesus Kristus telah menjadi bukti nyata kehadiran dan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Yohanes yang pertama ayat ke-18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Alkitab menegaskan bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif untuk hadir dan terlibat dalam kehidupan umat-umatnya. Tuhan hadir dalam setiap bagian kehidupan umat-umatnya. Sama seperti pada waktu Dia membawa umat Israel ini keluar dari Mesir. Hadiratnya nyata kepada mereka. Saudara tahu bahwa melalui Yesus Kristus Allah tidak hanya jauh di sana, tetapi juga hadir di sini dalam realitas kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia hadir di sini. Dia hadir di tengah-tengah mereka. Dia hadir dalam kehidupan mereka. Begitu indah janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita. Kita boleh melihat ini daripada Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius yang pertama ayat yang ke-23 yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Begitu juga di dalam pasal yang ke-28
Matius pasal 28 ayat yang ke-20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudari, penyertaan Allah bukan sebuah target yang harus dikejar, seperti mengejar seseorang atau suatu benda. Penyertaan Tuhan adalah hubungan yang perlu dipelihara terus-menerus melalui iman kita di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan itu adalah lahir dari hubungan yang kita pelihara terus-menerus di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, agama memang mengajarkan bagaimana cara manusia menjangkau Allah. Namun, konsep itu tidak ada dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus melalui iman kita kepadanya. Jadi bagaimana kita sebagai umat Tuhan ini dapat tetap kuat dan bersukacita di dalam Tuhan sekalipun berada dalam situasi seperti hari ini? Jawaban saya adalah dengan mengalami penyertaan Allah dalam kehidupan kita, saudari. Untuk mengalami hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan itu, kita perlu melakukan suatu hal, yaitu kita perlu mengenali Tuhan Allah ini dengan lebih lagi di masa seperti ini. Kita dapat mengalami penyertaan Tuhan, tetap kuat, bahkan mampu bersukacita dengan mengalami penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Dan untuk mengalami penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan itu, kita perlu mengenal siapa Tuhan ini dengan lebih lagi, bahkan lebih lagi di dalam waktu-waktu yang sekarang ini. Kita perlu mengenal Dia. Mengapa? Seperti orang-orang percaya di Makedonia, penderitaan yang dialami bukan penghalang bagi mereka untuk tetap kuat di dalam kehidupan iman mereka. Dan kesannya pengenalan akan Tuhan yang mendalam, mereka tetap ada sukacita dan mampu bertindak untuk membantu orang lain. Nah, kita telah membaca itu tadi daripada 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua, bukan? Nah, kita perlu mengenali Tuhan dengan lebih lagi. Karena firman Tuhan mengajar bahwa seperti daripada Mazmur 46 ayat yang kedua ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan mengapa kita perlu mengenali Tuhan dengan lebih lagi? Adalah karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Pertolongannya dalam kesesakan, pertolongannya dalam kesukaran sangat terbukti. Pemazmur ini mengatakan sedemikian. Kehidupan jemaat di Makedonia sungguh membuktikan siapa Tuhan yang mereka percayai. Kehidupan yang mereka alami itu sungguh membuktikan siapa Tuhan yang mereka percayai. Ternyata mereka meletakkan iman mereka pada Allah yang adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan hadir dan menyertai mereka sekalipun mereka menghadapi masa-masa yang sukar. Daniel juga, kitab Daniel daripada pasal yang ke-11 ayat 32b. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan Daniel mengatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Dan karena mereka ini kuat, lahir daripada pengenalan mereka akan Allah, maka mereka dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mereka dapat bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Dan ini benar nyata.
dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Mereka bertindak sekalipun dalam kemiskinan, sekalipun dalam kekurangan. Tapi karena pengenalan mereka akan Tuhan, siapa Tuhan, maka mereka tetap kuat dan mereka bertindak sesuai dengan firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bagi kita pada hari ini, bertanyalah seperti pemazmur. Sebab Tuhan tidak menuntut kita, sebab Tuhan tidak menuntut kita untuk bersikap kuat, melainkan Ia mengundang kita untuk datang kepadanya. Pemazmur bertanya, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Mazmur 121 ayat yang pertama. Pertanyaan seperti dia, dari mana kedatangnya pertolonganku? Kemudian ayat yang kedua dan ketiga, karena dia mengenal siapa Tuhan, dia mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara-saudari, sekalipun ada masanya iman kita menjadi lemah, Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah. Pemazmur mengatakan bahwa Dia adalah penjaga kita yang tidak terlelap. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Bahkan saudari, Dia mengundang kita untuk datang kepadanya senantiasa. Sebab Dia ingin kita mengalami kehadiran dan penyertaan-Nya melalui hari-hari ini. Ya, seperti waktu Dia memimpin orang Israel ke tanah perjanjian. Berita baiknya, undangan Yesus untuk datang kepadanya ini tidak pernah punya tarik luput. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Demikian juga di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20, Yesus memberi undangan yang sama. Dia mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Nah, ini adalah suatu undangan yang paling indah dan yang juga sangat berkuasa. Dan undangannya ini memperingatkan kita untuk jangan bergantung pada kekuatan sendiri. Yesus ingin memperbaharui kekuatan kita. Yesus ingin menanggung beban hidup kita. Yesus ingin mengalami apa yang kita lalui. Dia ingin hadir bersama kita dan menyertai kita dalam semua keadaan. Dia tidak mau kita bersendirian. Pada masa yang sama, Dia juga ingin mengajar kita, ingin menegur kita, ingin membentuk kita, ingin menjadikan kita seperti mana yang Dia ingini, karena Dia sangat mengasihi kita, karena besar kasih-Nya terhadap kita. Dan bayangkan saudari, apa yang akan terjadi dengan sikap dan tindakan kita apabila kehadiran Tuhan sangat nyata kita rasakan. Ini kuncinya kepada perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Cara kita berpikir, hidup doa kita, ibadah kita, cara kita menghadapi keadaan hidup ini, dan sebagainya akan berubah. Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Dan apabila Yesus hadir, kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita disegarkan, bahkan kita akan mengalami kesembuhan rohani terus-menerus. Saudara-saudari, di waktu sukar ini, mari kita amalkan dan bergantung penuh kepada hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita perlu datang kepadanya. Kita memerlukan Immanuel ini, Allah beserta kita di dalam hidup kita. Kita perlukannya. Kita perlu datang kepadanya seperti undangannya untuk mengatakan, memanggil kita, marilah kepadaku. Di waktu sukar ini, saudari, mari kita sebagai umat Tuhan ingat bahwa kita dipanggil untuk tetap kuat, untuk tetap teguh. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi supaya kita dapat menolong, supaya kita dapat menopang, supaya kita dapat membantu saudara-saudari kita yang lain. Itu yang terjadi kepada jemaat di Makedonia. Sebagai umat Tuhan, mereka sadar mereka dipanggil untuk tetap kuat dan teguh sekalipun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai-bagai pencobaan yang mereka hadapi. Mereka membangunkan iman mereka di dalam Tuhan, supaya mereka dapat menopang saudara-saudari mereka yang lain. Maka kita lihat bahwa Paulus mengatakan sekalipun mereka miskin, tapi mereka murah, kaya dalam kemurahan mereka. Nah, alamilah kekuatan dan kehadiran dengan kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu di waktu seperti ini. Tetap kuat, stay strong. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu menggalakkan kami untuk tetap kuat, bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi supaya kami juga dapat menguatkan saudara-saudari kami yang lain. Mari Bapa, tolong kami untuk mengalami hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di waktu-waktu ini. Terima kasih Bapa karena Engkau adalah penjaga yang tidak pernah terlelah buat kami. Mari berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu dalam kehidupan rohani mereka seterusnya. Sekalipun kami di dalam keadaan yang sukar di waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.